Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabatku, Imopreneur dimanapun Anda berada. Oke ya, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya. Ya, kali ini saya ingin memberikan tips 5 langkah yang namanya ketika kita ingin menjadi seorang yang namanya pemimpin yang bagus. Ya, 5 langkah kepemimpinan ini harus kita jalankan, entah mungkin di lapangan ya toh, di lapangan atau mungkin di Anda baru ya namanya membidik atau Anda itu membangun sebuah tim. Pastinya Anda harus bisa melakukan 5 langkah kepemimpinan ini. Apa sih 5 langkah kepemimpinan? Nah, pastinya sangat penasaran kan? Oke, kali ini akan saya kupas. Yang pertama, yaitu adalah kita harus memiliki sikap PMA. Apa itu PMA? Positive Mental Attitude. Positive Mental Attitude itu harus kita tanamkan pada diri kita. Nah, untuk kita yang mungkin berjalan di sebuah produk atau di sebuah perusahaan, kita PMA ke mana saja? Yang pertama yaitu adalah kita harus positif kepada yang namanya media apapun ya. Ketika kita sudah bergabung ya, kita harus tanamkan pada diri kita positif ya. Jangan sampai Anda punya pikiran yang namanya negatif. Yang kedua, kita harus PMA kepada yang namanya perusahaan atau kantor ya. Kita bergabung dalam kantor tersebut tapi kita nggak nyaman atau kita mungkin nggak ada yang namanya rasa sikap positif kita terhadap perusahaan, ya lebih baik kita keluar dari perusahaan. Ngapain ya toh, kita aja nggak punya memiliki yang namanya positif pada perusahaan. Terus yang kedua, yang selanjutnya yaitu adalah PMA kepada organisasi. Ketika Anda ingin menjadi yang namanya pemimpin ya toh, pasti punya yang namanya yang dipimpin. Nah, kita timbulkan positif kita kepada organisasi, kepada orang yang kita pimpin, bahwa dia itu sangat luar biasa, kamu pantas untuk mendapatkan ini semua. Itu. Selanjutnya kita PMA kepada siapa dan pada kemana ya. Kita PMA selanjutnya yaitu adalah positive mental attitude kepada teritori atau lapangan. Nah, di saat di situ entah mungkin Anda baru yang namanya presentasi atau entah mungkin di saat Anda presentasi itu entah mungkin ada kejadian apa atau mungkin ada sesuatu yang terjadi pas di saat itu. Ya, kita harus timbulkan yang namanya positif, jangan selalu negatif. Wah, saya ikut acara, saya mengisi acara di sini bla 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 bla, kok malah seperti ini lah. Jangan ya, kita harus yang namanya tetap tanamkan sikap positif. Selanjutnya yaitu adalah kita harus positif pada leader kita atau pemimpin kita. Pemimpin yang baik ya toh, pemimpin yang bagus itu berasal dari pimpinan juga ya toh, berasal dari orang yang mau dipimpin. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin, kok menginginkan orang yang Anda pimpin mengikuti Anda harus siap yang namanya dipimpin ya. Oke, 5 langkah yang namanya dari kepemimpinan yang selanjutnya yaitu adalah responsibility. Apa itu responsibility? Itu adalah tanggung jawab ya. Seorang pemimpin ya toh, itu harus memiliki tanggung jawab yang besar ya toh. Tanggung jawab sama kru, tanggung jawab sama bawahnya atau organisasinya, tanggung jawab full, tanggung jawab penuh ya toh. Dan mungkin ketika kita dikasih kepercayaan, kita dapat yang namanya kepercayaan apa, entah mungkin dari barang atau mungkin dari produk atau mungkin dari uang ya toh, kita harus tanggung jawab full. Ketika nanti organisasi kita ya toh ada kendala apa atau mungkin ada mengalami kendala apapun ya toh, pasti dia yang namanya konsultasi kepada kita. Kita harus
bisa memberikan yang namanya solusinya yang terbaik, ya toh. Jangan kita ambil enaknya saja ya. Wah iya, yang namanya saya di atas, saya harus menangan, saya gini gini gini, bla 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 bla. Bukan seperti itu kawan ya. Kita itu sebagai pemimpin kita harus memberikan yang terbaik. Kita bukan bos loh ya, kita sebagai leadership ya. Kita sebagai leader, kita harus sebagai pemimpin supaya orang yang kita pimpin itu bagus. Nah, gitu. Dan terus 5 langkah kepemimpinan yang selanjutnya yaitu adalah belajar mengajar. Jadi gini, ketika kita memiliki yang namanya ilmu ya toh, kita harus ajarkan cara-caranya kepada entah mungkin organisasi kita. Jangan kita yang namanya kok dindem sendiri, dipendem sendiri. Enggak, jangan seperti itu. Ketika kita memang menjadi yang namanya seorang pemimpin, kita harus yang namanya belajar mengajar. Ketika kamu sudah bisa, ketika kamu sudah tahu caranya dan kamu sudah buktikan, kamu sudah tahu ilmunya, ya kita ajarkan kepada organisasi kita atau mungkin kepada orang yang lebih membutuhkan. Akan tetapi ketika kamu belum bisa, ya mari kita belajar bareng. Nah, gitu. Kita belajar bersama-sama. Nah, gitu. Soalnya apa? Ilmu ketika kita pelajari lebih dalam itu enggak ada habisnya sama sekali. Pasti ada cara baru, ada mungkin pertanyaan baru atau mungkin ya sesuatu yang baru-baru lah. Oke. Terus selanjutnya yaitu adalah 5 langkah kepemimpinan, yaitu adalah sistem. Ya toh. Kita menguasai yang namanya sistem, kita tahu sistemnya, cara kerjanya gimana. Ya toh. Peraturannya gimana. Ya kita harus kuasai, ya toh. Langkah-langkah sistem itu apa? Terus dari sebuah apa yang kita kerjakan menurut yang namanya sistem itu apa yang ada yang akan kita hasilkan, dan kita ikuti arahan sistem. Kita sudah disediakan sistem yang sangat bagus, sangat luar biasa dari perusahaan yang sangat luar biasa juga, ya pastinya kita ikuti sistemnya. Nah, gitu. Kita bermain dengan sistem. Nah, gitu. Kita pelajari sistem, berjalan sesuai sistem. Terus selanjutnya yaitu adalah profitable. Apa itu profitable? Yaitu konsisten memberi inspirasi. Konsisten memberi inspirasi. Nah ini biasanya ya banyak orang yang mungkin kurang. Wah saya lagi down, saya lagi apa. Nah di kendala apapun ketika Anda seorang yang namanya leader atau pemimpin, di saat Anda itu mungkin kok ya dalam keadaan susah apapun ya toh, kita ada kawan atau kita memiliki yang namanya organisasi di belakang kita, ya pastinya kita harus memiliki good sample atau apa tadi profitable, atau kita sering yang namanya ngasih inspirasi, ngasih solusi ya toh. Itu mungkin cukup sampai di sini ya. Sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Kita saling bersama yang namanya belajar ya toh, belajar. Karena apa? Ketika kita belajar semakin dalam, semakin jauh ya toh, nggak akan ada habisnya ya. Oke, salam sukses. Terima kasih. Salam sukses, salam satu komando. Salam luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.